Publik di mata kuliah saya. Masih kenal saya, nama saya Arti Andayani, ya. Jadi saya mengaku akuntansi sektor publik, teman-teman semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya, supaya kita diberi kelancaran dalam mengikuti mata kuliah hari ini. Berdoa mulai. Seperti sebelumnya sudah kita bahas. Oke, teman-teman semua, mahasiswa saya di ASP, hari ini saya akan memaparkan RPS, ya, rencana pembelajaran selama kita nanti menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik, ya. Ini yang akan kita lakukan sampai dengan semester akhir. Apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Oke, mata kuliah ini membahas tentang perbedaan karakteristik entitas non-laba, kemudian prinsip berdasarkan ISAK nomor 35, kemudian penyusunan laporan keuangan entitas non-laba, pengukuran kinerja entitas non-laba, tata kelola keuangan negara dan daerah, kemudian perencanaan penganggaran keuangan pemerintah, pelaksanaan dan penata usaha keuangan pemerintah. 8. Sistem akuntansi pemerintah pusat. Kita juga nanti akan mempelajari tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, ya, di SKPD dan PPKD. Kemudian akuntansi pendapatan dan piutang pemerintah. Lanjut ke 11 tentang akuntansi belanja, beban, persediaan pemerintah. Kemudian ke akuntansi aset tetap pemerintah, akuntansi pembiayaan investasi dan kewajiban pemerintah, akuntansi dana cadangan, transaksi non anggaran pemerintah. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pemerintah. Dan tak lupa kita pasti menuju ke penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan juga kita harus mempelajari tentang pengukuran kinerja pemerintah, yaitu teman-teman materi bahasan dengan beberapa buku pendukung, ya. Itu sudah saya bagikan beberapa contoh buku pendukung, ya. Nah, ini disusun oleh beberapa rekan dosen yang ada di akuntansi sektor publik. Nah, ini nanti urutan minggu dan kemampuan apa yang harus kalian kuasai, bahan-bahan materinya, bentuk metode, semua sudah ada di RPS, bisa dilihat di LMS yang saya kirimkan nanti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Yang kedua, saya akan menyajikan tentang kontrak kuliah kita, ya, kontrak kuliah di akuntansi sektor publik. Kita 3 SKS, ya. Jadi kalau di sini berarti 3 SKS itu untuk teorinya, kemudian hari berikutnya dalam minggu tersebut kita melakukan praktek, ya, praktek baik itu secara individual, kelompok ataupun tugas-tugas. Oke. Nah, ini nanti bahasan-bahasan topik yang ada di kontrak kuliah kita. Oke. Seperti yang ada di RPS, teman-teman, ya. Untuk minggu ke-9 itu UTS, dan kemudian minggu ke-17 itu UAS, ya. Dengan kriteria sebagai berikut, ada kuis dan UTS 25%, UAS 25%, tugas 25%, dan keaktifan. Nah, ini semuanya saya catat, ya, teman-teman, ya. Semuanya saya catat bagaimana keaktifan kalian, baik bertanya, menjawab pertanyaan, diskusi, baik diskusi secara kelompok atau diskusi pertanyaan yang lain, ya. Dan tugas jangan lupa dikumpulkan di LMS, ya, LMS. Oke. Kemudian untuk UTS dipelajari sesuai materinya.
sampai dengan menjelang UTS, begitu pula dengan UAS. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sudah, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi yang ke-8 ya. Akuntansi sektor publik, kita sekarang masuk ke tema pelaksanaan dan penata usahaan. Bagaimana khususnya yang ada di pemerintah daerah ya. ASD ada berbagai macam sektor ya. Untuk pemerintahan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dibagi lagi, ada pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota. Oke, sekarang lanjut. Apa pengertian dari pelaksanaan penata usaha keuangan daerah? Apakah ada yang sudah membaca dan mengenal apa itu pelaksanaan dan penata usaha keuangan daerah? Kalau belum ada, oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan dan penata usaha keuangan daerah, ini proses pengelolaan keuangan daerah, ya, yang meliputi apa saja? Ada perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya. Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Tujuan supaya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pertanggungjawaban. Tujuan utama untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan itu nanti efisien, transparan, juga akuntabel. Nah, kemudian pada waktu berjalannya APBD itu bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Ada beberapa hal. Kemarin ada pandemi COVID-19. Nah, itu akhirnya ada perubahan-perubahan, ada reklasifikasi, ya, ada refocusing. Nah, ini sehingga dilakukan perubahan APBD, ya. Nah, kemudian secara detail akan saya jelaskan bagaimana gambarannya. Di sini ada perencanaan penyusunan, ya, ada renstra daerah, dokumen perencanaannya, kemudian kebijakan dan seterusnya. Ini memuat apa saja? Ada program, ada kegiatan, ada anggaran. Nah, kemudian apa tolak ukur, standar dan seterusnya ini disesuaikan dengan masing-masing daerah. Satu daerah dengan daerah yang lain tentu saja berbeda. Nah, kemudian lahirlah yang namanya APBD. Nah, kemudian diresmikan menjadi Perda APBD oleh DPRD juga oleh pemerintah provinsi masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke tahap input pelaksanaan. Dilakukanlah akuntansi yang berdasarkan dokumen dan catatan di masing-masing tiap SKPD. Nah, kemudian dilaporkan menjadi pelaksanaan APBD, entah itu triwulan atau akhir tahun atau semester. Setiap SKPD harus membuat juga menjadi sebuah laporan APBD laporan. Setelah ada laporan pelaksanaan APBD, apa yang dilakukan? Tentu saja ada evaluasi. Evaluasi itu memproyeksikan bagaimana hasil dari kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak SKPD, juga kalau kita himpun atau dalam satu daerah, ya. Jadi dievaluasi tentang kinerjanya. Lanjut. Jadi ini tadi lingkup pengelolaan keuangan daerah. Kita membayar UP, BU, TU atau LS, ya. Langsung ke sini. SP2D. Apa itu SP2D? Ya, Mbak. Surat perintah pencairan dana. Ketika SPP dan SPR sudah diverifikasi, maka bisa dilakukan surat perintah pencairan dana oleh siapa?
Nah, seperti ini gambaran kalau LS teman-teman, ya. LS terlebih dahulu kita menyiapkan dokumen di mana? Di PPTK. Apa itu PPTK? Ya banyak singkatan ya di ASP ini ya. Ya, barangkali sudah baca kemarin lupa, sekarang ingat, atau sekarang ingat kemarin lupa. Oke. PPTK, apa itu PPTK? Siapa yang masih ingat? Iya Mbak. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tadi ada tanggung jawabnya kan ya, dia harus melaksanakan kegiatan, menyiapkan dokumen dan memantau atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ya. PPTK ini menyiapkan dokumen, mengajukan ke bendara pengeluaran, lanjut ke PPK SKPD, kemudian masuk ke pejabat pengguna anggaran atau kuasa di SKPD, sehingga dari sini diterbitkan namanya SPM, surat perintah membayar, mengajukan ke kuasa BUD, setelah diverifikasi menghasilkan SP2D, meminta kepada bank untuk mencairkan uangnya kepada pihak ketiga. Ini LS, langsung ke pihak ketiga. Oke, lanjut. Itu mekanisme LS. Nah, bagaimana dengan ini? Ada yang bisa memaparkan kalau ini? Silakan, monggo. Gimana? Silakan. Ya. Boleh? Mungkin kalau proses pencairan dan pembayaran itu melalui awalnya bendara pengeluaran, selanjutnya bendara pengeluaran itu mengeluarkan surat permintaan pembayaran kepada PPK SKPD. Lalu PPK itu ke pejabat pengguna anggaran atau kuasa, lalu menerbitkan surat perintah membayar. Lalu selanjutnya ke kuasa BUD yang mengeluarkan surat perintah mencairkan dana, lalu ke bank itu surat perintah itu dicairkan berupa uang, diserahkan ke bendara pengeluaran. Oke, bagus. Mbak Friska nomor berapa tadi ya? Nomor 9. Oh, nomor 9 ya. Itu ya. Jadi kalau UPGUTU itu prosedurnya dari bendara pengeluaran, PPK SKPD, pejabat pengguna anggaran, melakukan SPM, meminta kepada kuasa BUD menerbitkan SP2D ke bank untuk mencairkan. Nah, kalau UPGUTU itu langsung ke bendara pengeluaran. Oke. Kita masuk ke sini. Bagaimana penatausahaan di PPK SKPD dan PPKD? Tentu saja dengan adanya dokumen, dengan catatan yang ada berdasarkan buku, jurnal, buku besar, buku pembantu, itu menghasilkan pelaporan, yaitu pelaporan keuangan, ya, didukung oleh kertas kerja. Jadi sama di akuntansi sektor bisnis, juga di akuntansi sektor publik, semuanya menghasilkan laporan keuangan. Beda tipis ya. Tetapi kalau di ASP ini memang banyak istilah-istilah yang mungkin baru kalian temui. Yang mengawasi laporan keuangan Pemda, ya boleh, salah tidak apa-apa. Silakan. Siapa? Pengawasnya siapa? BPKP. Ada lagi siapa? BPK. Siapa? PPTK. Yang lain? Ada lagi? DPRD. Oke, bagus. Jadi siapa pengawasnya? Inspektorat. Nah, inspektorat daerah itu yang ada di dalam internal auditor. Oke, internal auditor adalah inspektorat daerah. Oke, dia melakukan pengawasan setiap, bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 1 semester sekali, dan pasti akhir tahun. Ya, tergantung kebutuhan juga. BPK, dan Bapak ya. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini tentu saja adalah
penugasan dari pemerintah pusat. Untuk di setiap daerah ini ada perwakilan BPK. 3 DPRD. Tentu saja harus diawasi selalu. DPRD itu sebagai siapa? Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai wakil rakyat yang harus mengevaluasi, yang harus memonitoring, harus mengendalikan apa yang ada di pemerintah daerah tersebut. Tadi yang PPTK itu ini kalau PPTK itu sampai ini Mbak, sampai di pelaksanaan. Ya, PPTK harus memantau sampai sehingga kalau sudah laporan keuangan itu ada di inspektorat. Nah, kalau internal ya, kalau eksternalnya BPK dan DPRD. Tapi DPRD itu bisa jadi 2, bisa internal, bisa eksternal. Oke, laporan keuangan daerah. Nah, ini beberapa peraturan. Jadi semua itu harus ada dasarnya. Dasarnya ini untuk laporan keuangan pemerintah daerah harus ada beberapa peraturan, permen, PP, Kekmen, dan seterusnya ya. Nah, apa itu LKPD? Apa itu LKPD? Laporan keuangan daerah apa saja? Kira-kira apa saja ya yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah? As if ada di akuntansi sektor bisnis. Neraca, apalagi Mbak? LNA, laporan realisasi anggaran apa Mbak? CALK, ada lagi? LP SAL ya, bukan SAL jeruji ya. LP SAL, saldo anggaran lebih, ada lagi? LO, dulu bukan ya? Apa? LO, laporan operasional, ada lagi? LPE, laporan perubahan ekuitas. Oke, dapat kita cek. Mana dia? Oke. Nah, sampai di sini silakan. Ada pertanyaan? Ya, Mbak. Kalau di laporan keuangan perusahaan kan biasanya ada opini kalau setelah menyelesaikan. Kan kalau laporan keuangan perusahaan itu biasanya setelah diaudit kan ada opini. Nah, kalau laporan keuangan pemerintah itu apakah setelah diawasi atau dinilai itu laporan keuangan itu juga dikasih opini kayak di perusahaan? Oke, namanya siapa Mbak? Rogi adalah. Oke, opini apakah ada juga di pemerintah daerah? Iya, ada. Ya, ada sama seperti di akuntansi sektor bisnis atau yang lain ada. Jadi, apakah dia mendapatkan budget tanpa pengecualian atau WJP atau yang lain? Ada. Nah, apakah WTP itu menjamin? Nah, sekarang saya balik lagi. Apakah WTP itu menjamin bahwa pemerintah daerah itu sudah akuntabel? Ya, boleh. Mas, kenapa? Kenapa nggak menjamin? Ya, silakan, bebas. WTP tapi kok nggak akuntabel? Baik. Tidak ada? Yang pernah baca? Dia WTP, tapi kok kepala daerahnya ada yang terjerat korupsi atau KKN? Mungkin ada kerjasama dengan BPK-nya kayak menghilangkan bukti gitu. Mau? Ya, mungkin ada kerjasama yang lain, silakan. Ada? Mungkin opini? Kenapa ya WTP kok tapi ternyata seperti itu? Masih banyak pejabatnya yang masih melakukan tindak pidana tersebut karena untuk penilaian opini itu berdasarkan administratifnya sudah sesuai, tetapi ternyata administratifnya tersebut masih belum mencerminkan akun. Paham ya kira-kira ya? Dokumennya ada untuk belanja operasional makan minum misalnya ya, pada 1 tahun itu
560 juta. Ada dokumennya ada, tetapi ternyata di dalamnya itu tidak menjamin akuntabilitas. Barangkali di sana ada pemalsuan, ada ketidaksengajaan atau kesengajaan tentang korupsi atau pencurian uang negara. Oke, ya. Karena kayak tadi kan berarti kayak masih bisa digunakan sebenarnya. Ya. Terus bagaimana cara memastikan itu anggarannya itu digunakan dengan efisien sesuai dengan tujuan pembangunan daerah? Oke, bagus. Bagaimana supaya hal itu menjamin, ya? Tentu saja harus selalu ada pengawasan. Nah, seperti yang saya alami ya, saya alami di pemerintah daerah itu harus selalu melakukan monitoring. Nah, contohnya nih ya, jadi kalau kalian jadi ya, gini monggo. Jadi misalnya satu SKPD ini diwajibkan setiap hari Senin melaporkan ya dari PPTK-nya kan nggak hanya satu SKPD harus lapor ke kepala pengguna anggaran atau ke kepala dinasnya. Apa kendalanya, apa masalahnya, ini harus dia pantau. Paling nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, di pemerintah daerah yang baik itu biasanya ada namanya rapat. Nah, misalnya kalau ada rapat cafe morning itu kan setiap. Nah, untuk pelaksanaan penatasan keuangan daerah ini bisa saya simpulkan bahwa sangat penting ya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, efisiensi ya dengan sistem yang baik. Nah, sistem yang baik ya. Nah, ini sistem yang ada di Pemda saat ini namanya SIPD. Jadi mulai detail satu ballpoint itu harganya berapa dan seterusnya itu sudah ada di listnya masing-masing. Jadi memang diusahakan seminimal mungkin mengurangi yang namanya corruption. Silakan pertanyaan yang lain, boleh? Siapa yang mau bertanya? Ya. Karena pertanyaan berikutnya saya buka. Kalau tidak ada, saya bertanya, bagaimana tahapan pelaksanaan keuangan daerah? Tahapannya tadi bagaimana? Nanti tahap-tahapnya bagaimana? Mulai dari apa saja? Angkat tangan boleh, ya Mbak. Tadi dijelaskan pertama ada perencanaan penyusunan anggaran, lalu ada pelaksanaan itu melaksanakan apa yang sudah dianggarkan, lalu juga ada pengawasan untuk mengawasi sesuatu yang sudah dilaksanakan itu tidak terjadi penyimpangan. Oke, jadi setelah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi buat saya? Ya. Pertanyaannya itu bagaimana pemerintah daerah itu memastikan pengelolaan kas daerah dilakukan dengan baik dan tidak terjadi pemborosan. Oke, agar tidak terjadi pemborosan. Dimulai dari mana? Kalau dulu dari pengawasan, sekarang sudah digagas memulai supaya tidak terjadi pemborosan dari perencanaan. Apa itu perencanaan anggaran? Ya, di anggaran itu Mas. Jadi harus diperiksa apakah ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa? Tadi saya sampaikan ada program dan kegiatan. Nah, itu di list. Oh, bagian organisasi butuhnya ini, kegiatannya ini dan seterusnya. Oh, dinas pendidikan membutuhkan alat peraga di 5 SMK dan seterusnya. Nah, itu harus diperiksa. Nah, itu kalau sudah diajukan, itu kan nanti naik ke tingkat di Pemda itu namanya Badan Anggaran, Bangga. Ada Bapeda,
BPKAD ada inspektorat. Nah, mereka mericek sesuai kebutuhan. Nah, di situ upaya meminimalisir kalau sudah di pelaksanaan. Nah, sebelumnya itu kan nanti masuk ke DPRD nanti masuk ke provinsi. Nah, disetujui nggak sama gubernur masing-masing daerah. Nanti turun lagi, didop lagi. Nah, itu adalah upaya. Sehingga beberapa tahun kemarin kan ada temuan kan, oh ini ternyata mulai dari anggarannya itu sudah mulai ada indikasi korupsi. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Pak Rizka mungkin? Ya. Dalam pengelolaan keuangan daerah itu kan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, pelaksanaan dan pantauan keuangan daerah itu harus dilakukan secara tertib, efisiensi, efektif dan transparan dan juga akuntabel yang telah dijelaskan tadi. Sesuai dengan legalitas yang berlaku. Terus pemerintah daerah itu wajib menyusun anggaran melalui berbagai mekanisme tahapan-tahapan tadi dari mulai dari perencanaan, penetapan APBD hingga pelaksanaannya. Terus agar penggunaan anggaran itu sesuai dengan pembangunan, pemerintah daerah itu harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin, baik oleh pengawasan internal yang inspektorat daerah itu dan juga pihak eksternal berupa BPK dan DPRD. Oke, bagus Mbak Rizka. Ada lagi dari sisi sini silakan. Kesimpulan Anda apa? Iya, Mbak. Tadi kan juga dijelaskan ada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Dan untuk ada salah satu cara bagaimana agar tidak terjadi pemborosan dalam belanja daerah itu bisa dimulai dari tahap perencanaan ini. Jadi dirinci kebutuhan apa saja yang memang perlu dalam pengelolaan keuangan daerah, dan untuk meminimalisir atau menghindari tidak pidana, salah satunya korupsi, itu bisa dilakukan saat pengawasan atau monitoring dari kepala daerah atau pihak yang memang pihak-pihak lain untuk mengetahui bahwa pelaksanaan keuangan daerah itu sesuai dengan yang telah dianggarkan. Oke, bagus sekali. Oke, ada pertanyaan lagi buat saya? Tidak ada. Saya kira sudah cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Disiapkan ya untuk resumnya juga. Tak lupa sebelum menutup kuliah untuk hari ini kita berdoa dulu, semoga nanti di jalan dan seterusnya kita tetap sehat ya. Amin. Hati-hati di jalan semuanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.